Palu hakim memang sudah diketuk. Tapi, lembar kebenaran selalu punya tempat untuk diketik. Coba lihat ini. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum dan kronologis di atas, menurut Mahkamah telah terdapat serangkaian bukti dan fakta hukum bahwa telah terjadi kegiatan-kegiatan yang melibatkan Hayandi Susanto selaku Menteri. Stop! Coba dengarkan yang agak lengkap ini. Telah terjadi kegiatan-kegiatan yang melibatkan Hayandi Susanto selaku Menteri, baik selaku pejabat yang mengundang maupun selaku tamu undangan, di mana pada kegiatan tersebut terdapat aktivitas yang mengandung pernyataan dukungan terhadap pasangan calon nomor 2 yang notabene adalah istri dari Hayandi Susanto selaku Menteri. Jelas. Kata hakim, Mahkamah punya serangkaian bukti dan fakta hukum terkait kegiatan yang melibatkan Yandri Susanto selaku Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Namun, pengakuan hakim itu dibantah langsung Yandri Susanto. Coba perhatikan ini. Dalil yang disampaikan oleh MK itu satu tentang saya hadir di Raker Abdesi Kabupaten Serang tanggal 3 Oktober 2024. Saya pastikan, sampaikan kepada rekan-rekan wartawan, tanggal 3 Oktober itu saya belum menjadi Menteri Desa. Ya, karena dilantiknya tanggal 21 Oktober 2024. Mahkamah mengatakan, selaku Menteri Desa, Yandri Susanto menghadiri Rakercap Abdesi Kabupaten Serang pada 3 Oktober 2024. Padahal faktanya tidak begitu. Mahkamah salah. Faktanya adalah Yandri baru dilantik sebagai Menteri Desa pada 21 Oktober 2024. Namun, hakim sudah mengetuk palu. Pilkada Kabupaten Serang harus diulang. Begitupun di Pilkada Kabupaten Tasikmalaya. Kasusnya beda. Tapi sebagian amar putusannya sama. Ini adalah Ade Sugianto, yang selangkah lagi dilantik jadi Bupati Tasik. Bersama Iip Miftaul Paoz, Ade adalah sang pemenang. Mereka menang dalam Pilkada Kabupaten Tasikmalaya 2024. Namun, kemenangan itu digugat Cecep Nurul Yakin Asep Soparia Layubi yang kalah dalam Pilkada. Berdasarkan hasil rekapitulasi suara, Ade Sugianto Iip Miftaul Paoz menang telak. Ade Iip mendapatkan 487.854 suara atau 52,01%. Sedangkan Cecep Asep memperoleh 257.843 suara atau 27,49%. Dan peringkat ketiga ditempati Iwan Dedek dengan 192.183 suara atau 20,49%. Tak terima kalah, Cecep Asep maju ke Mahkamah Konstitusi. Mereka mempersoalkan masa jabatan Ade Sugianto selaku bupati. Ade dinilai sudah 2 periode menjadi Bupati Tasikmalaya. Sebelumnya, mereka sudah melapor ke Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. Namun, laporan itu tidak memenuhi syarat formil dan material. Tak puas, kubu Cecep Asep mengadu ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Tapi lagi-lagi ditolak. Majelis hakim menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Masih tak puas, mereka lapor Mahkamah Konstitusi. Cecep Asep semeringah. Sebagian permohonan dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Ade Sugianto didiskualifikasi. Lantas, apakah KPU Kabupaten Tasikmalaya serampangan dalam menetapkan pasangan calon peserta Pilkada 2024? Apakah mereka asal-asalan saat membuat keputusan sehingga digugat ke sana-sini? Jawabannya ada di Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024. Regulasi itu menjadi pijakan KPU Kabupaten Tasikmalaya. Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan. Aturan itu dituangkan dalam pasal 19 huruf E.
saat menetapkan pasangan calon peserta Pilkada 2024, termasuk Ade Sugianto Iip Miftahul Paus. KPU Kabupaten Tasikmalaya berpijak pada aturan tersebut. Terlebih, Mahkamah Agung telah menolak uji material pasal 19 huruf E Peraturan KPU nomor 8 tahun 2024 itu. Maka, Peraturan KPU nomor 8 tahun 2024 itu merupakan hukum positif yang dijadikan pijakan utama dalam Pilkada serentak 2024. Para legislator di DPR RI pun satu suara. Hal itu disampaikan Ketua KPU RI, Muhammad Afifuddin, di hadapan Komisi 2 DPR RI. Kami masih berpedoman pada PKPU yang menjadi produk yang waktu itu kita sepakati, dan ketika diharmonisasi juga masih menjadi pedoman yang kita fahami untuk kita berlakukan. Situasinya kemudian itu dianggap berbeda dengan apa yang dipahami Mahkamah. Selain PKPU 8/2024, ada regulasi di atasnya yang mengatur soal masa jabatan. 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Keduanya menegaskan masa jabatan kepala daerah terhitung sejak pelantikan. Aturan-aturan itulah yang dijadikan pedoman KPU Kabupaten Tasikmalaya dalam menetapkan Ade Sugianto sebagai peserta Pilkada 2024. Sebagai bentuk kehati-hatian, KPU Kabupaten Tasikmalaya melakukan verifikasi kepada dua pihak. 1. Kepada DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tasikmalaya yang mengusung Ade Sugianto. 2. Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Jawaban dari dua pihak berbeda itu ternyata sama. Ade Sugianto dilantik sebagai Bupati Tasikmalaya pada 3 Desember 2018 sampai 23 Maret 2021. Atau selama 2 tahun, 3 bulan, 20 hari. Itu berarti belum dihitung satu periode masa jabatan. Tapi, Mahkamah Konstitusi punya tafsir berbeda. Kendati payung hukumnya sudah jelas, yakni Undang-Undang 23/2014, Undang-Undang 10/2016, dan Peraturan KPU 8/2024, Mahkamah Konstitusi beda sendiri. Mereka menyampingkan titah terhitung sejak pelantikan, tapi mengedepankan tafsir secara real atau faktual menjalankan tugas. Bukti-bukti pun diabaikan hakim. Bukti itu diantaranya tanda tangan Ade Sugianto selaku Wakil Bupati. Ada pula bukti fasilitas keuangan dan yang lainnya, juga selaku Wakil Bupati. Tapi, Mahkamah Konstitusi tidak menganggap semua bukti itu. Mahkamah Konstitusi malah punya pandangan lain, seperti ini. Apabila hal demikian tidak dianggap atau tidak dihitung telah termasuk dalam masa jabatan, maka hal demikian berpotensi disalahgunakan secara sengaja untuk mengulur waktu dan tidak sesegera mungkin memberikan atau membuatkan surat keputusan tentang pengangkatan kepala daerah definitif dengan maksud agar yang bersangkutan terhindar dari ketentuan 2,5 tahun telah menduduki jabatan kepala daerah tersebut. Sikap Mahkamah Konstitusi terkait berpotensi disalahgunakan untuk mengulur waktu itu mendapat sorotan tajam dari anggota DPR RI Ahmad Irawan. Politikus Golkar yang menempuh Magister Ilmu Hukum di Universitas Gadjah Mada ini melontarkan pandangan kritisnya. Coba dengarkan ini. Norma terkait dengan penghitungan periodisasi masa jabatan kepala daerah itu tetap dihitung mulai sejak pelantikan, Pak. Saya nggak bicara kasuistik, kaitannya Kutai Kertanegara, terus Bengkulu Selatan, terus Tasikmalaya, saya nggak bicara itu. Tapi bahwa ada pasal yang masih berlaku di Undang-Undang Pemerintahan Daerah maupun di Undang-Undang Pilkada. Terus Mahkamah Konstitusi justru mengabaikan norma tersebut dan menggunakan pertimbangan putusannya dalam pengujian undang-undang untuk memutus perkara konkret perselisihan hasil pemilihan umum. Kalahnya KPU di persidangan perselisihan hasil Mahkamah Konstitusi tidak semua juga kesalahan dari KPU, tapi bisa jadi justru MK lah juga keliru dalam memberikan putusan tafsir. Apalagi di putusan Tasikmalaya, kalau kita detail membaca putusan di Tasikmalaya, MK malah menulis ada intensi bahwa ada kecenderungan PLT
untuk mengulur-ngulur waktu untuk ditetapkan sebagai bupati definitif. Itu kan memutus perkara dengan asumsi, Pak. Gitu loh. Nah, maksud saya, apa yang dilakukan oleh negara ini dengan mengeluarkan uang kembali gitu, itu tidak melulu bahwa MK itu yang diputus benar, Pak. Kita yang di dalam ruangan ini salah, Pak. Polemik ini bermula setelah Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi sejumlah calon kepala daerah. Sudah menang, pilkada harus diulang. Salah satu musababnya terganjal masa jabatan. Mereka yang didiskualifikasi diantaranya Ade Sugianto. Kemenangan Ade dalam pilkada Kabupaten Tasikmalaya dibatalkan MK. Guru Besar Hukum Tata Negara dari Universitas Pajajaran, Profesor Gede Panja Astawa, tidak tinggal diam. Ia menilai Mahkamah Konstitusi tutup mata terhadap fakta-fakta hukum yang telah dibeberkan dalam persidangan. Semestinya, kata Prof. Gede, penghitungan masa jabatan Ade Sugianto sebagai Bupati Tasikmalaya dimulai sejak ia dilantik pada 3 Desember 2018, bukan setelah menerima radiogram dari Gubernur Jawa Barat pada 5 September 2018. Pijakan hukumnya adalah Undang-Undang 10/2016, Undang-Undang 23/2014, dan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024. Berdasarkan 3 regulasi tersebut, penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan. Adapun Ade Sugianto dilantik sebagai Bupati Tasikmalaya pada 3 Desember 2018, bukan 5 September 2018 seperti yang dituduhkan kubu Cecep Asep atau penafsiran Mahkamah Konstitusi. Pada 5 September 2018 sampai 3 Desember 2018, Ade Sugianto tidak pernah dilantik sebagai apapun. Ia masih menjabat wakil bupati yang diberi tugas bupati. Hal itu diperkuat dengan fasilitas keuangan dan protokoler yang diterima Ade Sugianto sebagai wakil bupati Tasikmalaya. Putusan MK itu menganggap masa bodoh, lah kasarnya gini, masa bodoh. Apakah pada saat itu dia sebagai pejabat sementara atau sebagai PLT, apapun itu, dianggap dia bupati gitu loh. Nah itu yang salawan gitu loh. Karena ketika Pak Ade melaksanakan tugas wewenangnya bupati yang ditinggal, dia tampil dalam kapasitasnya wakil bupati. Kenapa demikian? Ini didukung oleh hak-hak keuangan yang dia peroleh, hak-hak keuangan sebagai wakil bupati, bukan sebagai bupati gitu loh. Begitu juga protokoler. Ya, misalnya ketika dia diundang ke DPRD, dia tentu saja menempati posisi di situ sebagai wakil bupati. Rumah dinas, wakil bupati. Kendaraan dinas, wakil bupati. Tanda tangan, wakil bupati gitu loh. Nah, saya sampaikan di situ. Artinya adalah tidak berdasar kalau kemudian Pak Ade dianggap sejak tanggal 5 September itu adalah sudah bupati. Padahal dia tampil dalam kapasitas sebagai wakil bupati yang baru diangkat menjadi bupati definitif tanggal 3 Desember. Jadi dihitungnya itu mulai dia diangkat jadi bupati definitif harusnya. Di situ saya nilai, sorry ya, kalau saya komentari ini putusannya tidak fair, tidak adil gitu loh. Tidak adil bagi Pak Ade, karena selama dia menjalankan tugas wewenang bupati, dia mendapat hak keuangan sebagai wakil bupati. Harusnya kan kalau memang dianggap bupati, dia penuh harusnya ya, mendapat hak keuangan sebagai bupati harusnya dia. Tapi nyatanya tidak itu. Kendati begitu, Ade Sugianto tampak santai merespons putusan Mahkamah Konstitusi. Meski didiskualifikasi, ia masih tampak tegar. Tak ada raut sedih atau kecewa dari rona wajah politikus PDI Perjuangan ini. Sebagai warga negara yang baik, Ade mengaku harus selalu taat pada hukum. Ia harus patuh pada hukum. Tidak ada alasan baginya untuk membangkang. Langkah selanjutnya di Mas Buan, karena hanya bumi yang berputar. Sementara kita itu harus maju selangkah demi selangkah. Pak, ada mandat Pak untuk mengganti Bapak sendiri Pak?
mudah-mudahan Allah memberikan pengganti saya yang lebih baik daripada saya. Gitu. Doa lah ya, bukan amanat. Amanatnya kepada siapa? Belum ada. Begitu ya. Memberikan kuasa hukum Pak, angka ini Pak, dengan putusan MK ini. Kenapa? Bapak akan memberikan kuasa hukum ke menunjuk atau gimana Pak? Enggak, sudah ditunjuk kemarin ya. Dan keputusannya diskualifikasi saya begitu. Ini secara pribadi Bapak nerima ya Pak? Enggak lah, harus menerima lah. Karena kita orang beragama, takdir Allah sudah dibuat sebelum kita lahir. Lantaran diskualifikasi, sejumlah daerah harus menggelar pemungutan suara ulang. Tidak mudah untuk melaksanakan amar putusan Mahkamah Konstitusi itu. Masalah utamanya adalah ketersediaan anggaran. Mayoritas daerah yang harus menggelar pilkada ulang terganjal biaya. Bahkan ada daerah yang sama sekali tidak mempunyai uang. Adapun total anggaran yang dibutuhkan untuk menggelar pilkada ulang mencapai 700 miliar rupiah lebih. Sudah jatuh tertimpa tangga. Di saat pemerintah daerah seret duit imbas efisiensi anggaran, kini dibuat pusing mencari uang buat pilkada ulang.